Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita ada kedatangan tamu, yaitu namanya Mbak Cici. Mbak Cici ini adalah salah satu karyawan juga di tempat saya. Jadi saya ingin bincang-bincang sedikit nih dengan Mbak Cici. Kira-kira apa yang ingin disampaikannya di kesempatan kali ini. Oke teman-teman, apa kabar Mbak Cici? Sehat? Sehat, alhamdulillah Pak. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa kabar keluarga? Sehat? Keluarga sehat, cuma ada satu yang nggak sehat. Apa tuh? Orang tua, Orang lagi, tua ya, lagi papa. Sakit ya? Iya lagi sakit. Oh, sakitnya udah berapa hari? Udah 5 hari. Udah 5 hari, Iya. sampai hari ini? Iya, Oke. Dirawat di suatu rumah sakit iya gitu rumah ya? sakit. Oke. Terus Cici ini anak yang keberapa? Anak kedua dari berempat bersaudara. Anak kedua dari? Berempat. Dari 4 bersaudara. Berarti Iya, ada abangnya juga? Ada abang, ada adik 2. Yang di atas Cici abang atau? Abang. Abang ya? Iya. Udah berumah tangga? Belum. Belum ya? Belum. Terus kira-kira dalam kondisi orang tua yang sedang sakit, ya pasti butuh biaya banyak ya, Benar Pak. Iya. dan juga butuh kesabaran, butuh support juga dari orang-orang terdekat. Kira-kira saat ini apa yang Cici rasain gitu? Kira-kira jika itu boleh disampaikan gitu. Iya. Yang dirasakan pastinya sedih, karena kan biasanya keluarga kita sehat, terus juga kalau misalnya pulang kerja di rumah kan ada lengkap gitu semua keluarga kita lihat kan Pak. Jadi suasana kali ini agak berbeda, pulang kerja di rumah itu nggak ada orang tua, karena orang tua kan di rumah sakit, terus mama juga lagi ngerawat. Gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya papa ini jarang sakit atau gimana selama ini? Jarang sakit Pak, cuma kalau misalnya terkena penyakit itu langsung yang berbahaya. Kayak sebelumnya pernah stroke. Iya. Gitu. Tipenya jarang sakit gitu, Jarang sakit, demam ya. dan itu. Cuma sekali sakit yang bahaya-bahaya. Iya. Terus kalau boleh tahu, apa keinginan Cici sekarang dalam kesembuhan orang tua nih gitu? Ya, yang pasti keinginannya tuh orang tua bisa sembuh dengan cepat dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya. Kira-kira dokter memperkirakan kapan dia bisa pulang atau gimana? Belum Belum ada sampai ke sana ya? Belum Pak, karena masih dalam perawatan. Masih dalam perawatan. Iya, karena ya? kan keluhan-keluhannya masih berat gitu. Sekarang udah ada pembengkakan di tangan, dada masih sesak, perutnya terasa kembung. Kurang nyaman gitu ya? Iya, masih kurang nyaman. Jadi artinya belum tahu kira-kira kapan dia bisa pulang. Iya, gitu belum ya? bisa Pak, belum bisa Oke, dipastikan. teman-teman, kita cukup prihatin dengan kondisi orang tuanya Cici. Jadi saya berharap teman-teman semua yang melihat video ini, mari sama-sama kita berdoa untuk kesembuhan orang tua dari saudari Cici ya, teman-teman ya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa bisa membalas kebaikan kita semua. Gitu ya Ci ya. Terima kasih Pak. Terus Cici sudah berapa lama kira-kira kerja di sini? Sudah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya. Iya, benar. Gimana perasaannya kerja di sini gitu? Nyaman. Nyaman ya. Nyaman. Biasanya kerja di tempat lain ini paling lama berapa gitu? Paling lama waktu itu ada 6 bulan. 6 bulan paling. Iya, ya? 6 bulan. Jadi orang tua laki-laki selama ini pekerjaan sehari-harinya apa? Supir taksi. Bertaksi ya? Iya, supir taksi. Terus udah lama ya? Udah lama Pak, udah sekitar 20 tahun lebih lah Pak.
Udah lama ya. Emang itu profesi tetapnya. Ada tambahan usaha lain gitu? Tambahan usaha lain untuk saat ini belum ada Pak. Dari orang tua belum ada? Belum, masih orang di... tua perempuan? Orang tua perempuan buat kue. Buat kue, kuenya tuh berbagai macam kue-kue tradisional gitu Pak. Yang bisa kita temui kalau misalnya ada steleng kue di pinggir jalan. Nah, terus jadi itu di yang isi orang tua? Iya, yang isi orang tua. Iya, benar. Tempat gitu ya? Iya, benar Pak. Kuenya itu ada kue lapis, kue onde-onde, kue risol gitu. Yang tradisional lah Pak, masih kue-kue zaman dulu kan. Tapi kan masih tetap juga masyarakat minat gitu, masih tetap dicari. Ya, kalau kue-kue tradisional itu sebenarnya enak. Iya, enak, saya suka gitu. Iya. Daripada kue-kue yang kekinian Iya, lah gitu yang ya, banyak yang kayak ada di mall. Banyak-banyak krimnya. Gitu kan. Yang banyak krim, krim yang lain-lain itu saya kurang ini sih. Iya. Kurang suka gitu ya. Kalau yang kue yang tradisional itu kan masih bahan-bahan alami yang digunakan Pak. Bahan alami. Iya. Nggak ada pakai pengawet segala macam belum. Gitu ya. Bahannya murni gula, santan gitu kan. Yang biasa kita temuin, tepung. Tapi selama ini cukup laris atau gimana penjualannya? Alhamdulillah laris Pak. Laris. Ya? Karena yang diisi itu kan stelengnya ada lebih dari 5 atau bahkan sampai 10, karena ngisinya kan sampai Marpoyan. Di Simpang 3 itu aja kan steleng-steleng bisa ketemuin ada 5 atau lebih steleng kan, terus itu isi. Itu naruhnya di minimarket atau di mana gitu? Enggak Pak, di steleng kue mereka ada yang jualan kue. Iya, jualan steleng yang gitu kaca ya? itu pinggir jalan tuh Pak, yang cuman jualannya sampai dari jam 6, jam 11 sudah pagi tutup. ya? Jam 6 pagi. Sampai jam 11 siang. Jam 11 siang. Iya, ya? makanya. Oh, kue-kue yang di pinggir jalan. Iya, pinggir jalan. Iya, steleng itu kan gitu Pak. Kan berbagai macam aneka itu kan. Iya. Jadi salah satunya ada mama ngisi. Iya, gitu ada. Ya. Dan itulah aktivitas orang tua selama ini gitu ya. Iya. Terus menurut Cici tertutup nggak kebutuhan kehidupan keluarga dengan jualan kue? Insya Allah tertutup Pak. Tertutup ya. Iya. Ya. Harapannya ke depannya apa? Harapannya ke depan ya semoga sehat-sehat selalu orang tua, keluarga kita di sini juga. Terus kita selalu diberikan rezeki yang berkah dan selalu dalam lindungan Allah juga. Ya, itu sudah pasti. Iya. Nah, maksud saya itu harapan Cici gitu Pak. Harapan Cici, target Cici itu targetnya tuh mau ngembangkan usaha yang mau buat juga Pak. Soalnya kemarin kita pernah dapat pesanan waktu lagi ospek mahasiswa UIR, kita dapat 1.200 pesanan kue kotak. Acara ospek mahasiswa Pak. Oh, ospek mahasiswa. Ya, jadi kita targetnya mau ngembangkan untuk pesanan-pesanan kotak itu aja, gitu kan, kita bisa nanti. Oh, jadi artinya orang tua ada juga bikin. Iya, kotak. Oh, yang untuk kotak gitu kotak ya. kan, yang untuk pesanan ada juga selain dari selain dari jualan tuh juga ada pesanan. Iya. Ngantar ke outlet-outlet ada juga yang melayani pesanan. Iya, melayani pesanan. Gitu ya? Iya, benar Pak. Ada berapa macam tuh kue yang Kue bolu bisa, kue lapis, onde-onde, gorengan bisa gitu. Oh, semua. Pokoknya tergantung request kita sanggupin gitu. Paketnya itu ada berapa harganya? Gitu? Paketnya bisa disesuaikan nanti Pak. Oh, bisa disesuaikan. Tergantung kebutuhan konsumennya mau berapa. Kita minta yang 10.000 satu paket, iya, bisa. atau yang 15.000 bisa ya? Bisa, 5.000 bisa. Gitu. Oke. Bisa. Makanya untuk kedepannya kan kayak ada acara-acara pesta atau acara rapat-rapat gitu kan, mau coba masuk ke sana yang kota-kota gitu. Jadi artinya tetap ada keinginan untuk mengembangkan bisnis kue orang tua. Iya, benar Pak. Ada rencana gitu ada, ya. Pak. Bagus sih, bagus. Iya. Bagus. Oke, jadi memang ada keinginan untuk melanjutkan usaha orang tua ya. Iya. Yang dijalani orang tua sekarang seperti bikin kue. Ibu juga usahanya itu dulu. Mantap tuh, Pak. Istri saya. Iya. Itu usahanya dulu juga bikin kue. Kami juga ada beberapa waktu dulu hidup dari situ juga gitu. Iya, benar. Jadi ibu tuh dulu bikin kue, malahan dimasukin ke pasar-pasar waktu itu ya, di Hermole. Dan dia menurut saya sih luar biasa gigih. Kalau seandainya kuenya itu sisa nggak habis, dibawanya keliling. Keliling terjual gitu Pak ya? Diobral lah, keliling gitu. Iya, siap. Jadi dia memang semangatnya luar biasa. Semangat ya. Dan itu
patut kita contoh semua. Untuk melakukan hal-hal yang mungkin orang lain belum tentu mau dan mampu melakukannya, nggak ada salahnya kita lakukan. Contohnya usaha kita lagi kurang jalan atau gimana, usaha kue ya gimana supaya ini tetap jalan ya, karena kue kalau dia nggak habis paling nggak tahan lama ya. Iya, seharian tuh cuma Pak. Paling seharian gitu kan. Jadi kita usahakan sehari itu bagaimana supaya habis ya. Mungkin cara habisnya itu biasanya harganya mungkin 2.000, ya mungkin kita jual lebih murah. Kita kelilingin, kita tawarin atau kita bungkus-bungkus, dibawa jalan, ditawarin ke orang-orang, umpamanya 10.000 atau 5.000 gitu umpamanya. Saya rasa kalau seperti itu habis juga. Habis gitu. Ya. Karena walaupun ada orang yang nggak suka gitu kan, tapi akan ada juga orang yang suka gitu. Iya, karena kita udah menawarkan. Iya, kita udah menawarkan dan mereka mungkin yang awalnya nggak kepikiran mau beli kue, tapi karena mereka merasa murah, akhirnya mereka juga mau gitu. Beli. Ya sekarang Cici umurnya udah berapa? Umurnya 26. Oh, mau masuk 26, masuk 26? Udah 26 Pak. Udah 26 ya? Udah. Oke. Udah 26. Jadi kedepannya udah ada target belum untuk berumah tangga? Target udah Pak. Udah ya? Udah. Rencana di tahun berapa kira-kira? Tahun depan. Tahun depan ya? 2024 berarti ya? Iya. Bagus sih, nggak apa-apa, kita harus punya target. Target, iya. Apapun dalam hidup ini kita harus punya punya planning gitu. Iya, benar. Untuk dikejar dan dilaksanakan, gitu. capai ya. Benar. Ya kira-kira selama ini dalam kisah hidup Cici, apa yang membuat Cici paling merasa sedih rasanya? Merasa sedih itulah Pak, yang orang tua sakit, apalagi yang kemarin itu kan sempat di ICU Pak ya. Kita nengoknya cuman ada batas, terus nengoknya dari jauh gitu, nggak bisa langsung ngobrol nanya gimana keadaannya. Terus pikiran udah setengah-setengah, karena di ICU itu kita tahu kan setengah bertahan setengah enggak biasanya gitu kan Pak. Itu Pak yang terberat kalau keluarga sakit lah gitu Pak, orang tua sakit terutama. Kalau dalam keseharian gitu ada nggak yang merasa sedih atau merasa gimana gitu? Keseharian? Nah ya mungkin dalam pergaulan atau apa, atau ya itulah dalam keseharian Cici, gitu. Kalau Cici sih maksudnya itu nggak mau berharap gitu Pak sama manusia, karena nanti kan itu kadang yang buat kita kecewa gitu ya, sewajarnya aja gitu. Nah, betul. Jadi kan nggak terlalu buat kita sedih, berarti kita pikir oh ya mungkin ini belum rezeki kita, atau mungkin kitanya belum saatnya gitu. Ya contohnya mungkin dengan pacar atau pasangan mungkin ya. Iya, bisa jadi kita nggak, jadi gimana menanggapinya? Nggak terlalu berharap gitu ya? Iya, nggak berharap kita jalan. Penting kita udah jalani, kita sudah usahain gitu Pak. Tuh kalau misalnya nggak sesuai sama hasilnya kan kita udah dari diri kita sendiri kan udah kita membatasi, jangan berharap dulu gitu. Itu memang sengaja di setting untuk seperti itu dirinya atau gimana? Iya Pak, karena ada pengalaman dari teman-teman ceritakan, mereka terlalu berharap dengan sesuatu ini, terus tiba-tiba nggak terjadi kenyataan, ya merekanya sedih, jadi galau gitu. Cici semaksimal mungkin harus bisa membackup untuk diri sendiri. Iya gitu ya? Benar Pak, karena kan yang tahu hati kita sedih apa kan diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita cuman sedih terus kita cerita ke teman, ini belum tentu teman bisa bantu kan. Belum tentu dapat jalan keluarnya. Iya benar, ujung-ujungnya kita juga nanti menyelesaikan nyikapinya kemana. Iya. Makanya harus dari diri kita sendiri, kita harus membackupnya untuk jangan berharap lebih kepada manusia. Iya benar-benar. Itu bagus, prinsip seperti itu saya setuju. Dan memang kita hidup ini memang harus seperti itu, kita nggak boleh terlalu berharap banyak terhadap siapapun. Yang namanya manusia ya, kita nggak boleh terlalu banyak berharap. Karena orang hidup bukan untuk untuk memenuhi harapan kita gitu. Benar, ya. Dia juga punya kehidupan sendiri, sehingga ya kita mungkin menjalaninya seiring berjalan waktu aja kali gitu. Iya, benar.
Jadi ketika Cici tadi mengatakan dia nggak terlalu banyak berharap baik dengan siapapun atau dengan teman atau dengan pacar atau dengan siapapun, ya menurut saya itu bagus, sehingga dia tadi menjawab juga dia nggak pernah terlalu sedih tentang hal-hal yang seperti itu gitu, karena dia sudah men-setting hatinya, men-setting dirinya untuk tidak berlebihan dalam memberikan, dalam berharap gitu. Benar, itu yang paling bagus. Jadi ini juga tip bagi teman-teman semua yang menonton video ini ya. Itu apa namanya, salah satu cara untuk kita tidak merasa tersakiti. Itu adalah salah satu caranya gitu. Cara yang paling ampuh itu ya kita harus men-setting diri kita sendiri seperti apa yang kita mau gitu. Jadi nggak ada ya, maksudnya tuh nggak ada yang terlalu membuat sedih atau gimana ya? Nggak ada Pak, karena kan udah dari prinsip awal kan udah pakai prinsip yang tadi tuh. Iya, berharap gitu. Dan ternyata menjalankan prinsip seperti itu tuh nyaman ya? Nyaman Pak, jadi kita nggak terlalu banyak beban gitu, masih bisa kita nggak menyita waktu kita juga ya, gitu kan, nggak menyita waktu. Kadang-kadang kan orang kalau lagi galau atau gimana kan waktunya tersita, nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain, iya benar. Nggak mau Kadang-kadang kita makan juga bisa emosi ke orang jadinya pelampiasannya. Kalau Cici nggak mau kayak gitu. Gitu ya. Ya cukup dalam diri aja gitu. Betul. Dan itu udah dijalanin udah lama ya? Udah Pak. Atau baru-baru ini aja? Udah Pak, udah lama. Udah lama ya? Udah lama ya makanya. Jadi apa namanya, kira-kira ada ya pernah juga nggak teman-temannya ada yang curhat atau gimana ke Cici gitu tentang masalah-masalah mereka gitu? Iya. Dan Cici ngasih saran seperti itu ada nggak gitu? Iya, ngasih saran kan, jadi setelah kasih saran tuh mereka mikir, oh iya benar juga ya. Terus kita juga untuk selalu berpikiran positif gitu Pak, jangan langsung kita berpikiran negatif atas suatu kejadian atau masalah yang menimpa kita, karena kita kedepannya pasti ngelihat, oh Allah nguji kita ternyata supaya kita gini, supaya kita lebih kuat, oh Allah ternyata ngasih hadiah ini gitu. Maka kita jangan berprasangka buruk dulu sama semua ujian dari Allah gitu, karena kita yakin Allah tuh menguji kita, pasti hambanya bisa ngelewatin itu. Mantap, luar biasa. Saya apa namanya, jarang ngobrol sih sama Cici ini ya, ngobrol ya mungkin masalah kerja aja, cerita gitu kan, tapi yang namanya prinsip hidup dia seperti apa ya, ternyata baru ini saya tahu dia orang hebat sih menurut saya gitu dalam apa namanya, dalam manajemen diri gitu ya. Jadi dia lebih paham di mana titik dia bisa nyaman gitu. Iya benar Pak. Bagus sih. Itu dengar-dengar juga sudah ini ya, sudah apa namanya, sudah ada rencana ngambil rumah juga gitu? Ngambil rumah rencana ada Pak, tapi belum terlaksana. Belum ya, tunggu mungkin waktu kali. Iya, selesaikan dulu planning sesuatu gitu Pak. Rencana ada. Ya, kalau apa namanya, kalau masukan nih dari Cici untuk anak-anak muda yang menonton video ini, kira-kira apa masukannya gitu? Masukannya itu yang pertama, kita harus berdiri di kaki kita sendiri. Terus kita juga jangan terlalu berharap lebih kepada manusia. Terus kita juga harus selalu berprasangka baik dan berpikiran positif. Itu Pak. Dalam bekerja kira-kira seperti apa masukannya? Dalam bekerja kita harus selalu semangat, dan pantang menyerah. Oke. Oke, teman-teman. Jadi itulah yang disampaikan oleh Cici, oleh saudari Cici ya. Ya. Jadi artinya dalam hidup itu kita tidak harus dan tidak perlu terlalu banyak berharap terhadap siapapun. Dan itu sudah dijalankan oleh Cici udah lama ya. Dan beliau merasa dirinya ya enggak, sehingga saya tanya tadi dia justru nggak pernah merasa tersakiti gitu loh.
Nah, jadi artinya apa? Artinya manusia ini merasa tersakiti itu karena harapannya yang terlalu besar terhadap orang lain. Ya. Jadi karena kita punya harapan terlalu jauh, terlalu besar, baik itu sama sahabat atau sama pacar atau sama pasangan dan sebagainya, karena harapan kita itu terlalu jauh, akhirnya ujung-ujungnya ya kita kecewa. Kalau kita sudah kecewa, ujung-ujungnya sakit hati. Kalau udah sakit hati, ujung-ujungnya ribut, ya kan? Makanya kita hidup tidak perlu terlalu banyak berharap kepada siapapun. Jalanin aja kehidupan kita ini seperti air mengalir. Ada masanya teman itu baik, ya kita terima. Ada masanya dia buruk, ya kita diam aja, nggak perlu menanggapinya, sehingga pikiran kita nggak terganggu. Pikiran kita tetap stabil dan kehidupan kita juga tetap baik-baik saja. Ya. Oke, terima kasih Cici ya atas informasi dirinya, atas supportnya juga buat teman-teman yang menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Lain waktu kita sambung lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.